Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semua, Selamat datang kembali di Mimpi Menelusuri Jejak Nabi. channel ini bukan sekedar pelajaran sejarah, tapi perjalanan mimpi kami berdua yang ingin menghidupkan kembali jejak Rasulullah SAW dari tanah Arab. Meskipun kaki belum bisa menginjak semuanya. Hari ini kita ngobrolin sesuatu yang menarik banget, yaitu sistem kekuasaan di Jazirah Arab sebelum Islam datang. Betul. Kok bisa ya? Ada satu wilayah yang luas banget, tapi nggak ada satu raja pun yang mengatur semuanya. Kita mulai dari kisah itu. Ayo kita ikuti. Sayang, kamu tahu nggak? Ternyata dulu Arab itu kayak negeri tanpa presiden. Tetapi pemimpinnya ramai banget. Hah? Maksudnya gimana itu, Pak? Ya, gimana ya? Nggak ada satu kerajaan besar yang ngatur semuanya. Tapi tiap suku punya pemimpin sendiri-sendiri. Kayak sistem kerajaan kecil-kecil gitu. Berarti satu kabilah itu udah kayak negara aja ya? Betul. Mereka bebas ngatur wilayahnya masing-masing. Nggak ada pajak ke pusat. Nggak ada perintah dari kerajaan luar. Jadi mereka tuh benar-benar mandiri. Pantesan pas Islam datang tantangannya sangat besar ya, karena harus menyatukan semuanya. Iya, justru dari kondisi seperti ini lahirlah sebuah risalah yang berhasil menyatukan mereka semua. Teman-teman, kalau kalian hidup di masa itu, kira-kira lebih nyaman tinggal di kabilah kecil tetapi bebas, atau di negeri besar tetapi penuh aturan? Tulis di komentar ya. Kita ingin tahu pendapat kalian. Dan jangan lupa subscribe biar kalian gak ketinggalan setiap langkah perjalanan malam kami ini menelusuri jejak Nabi Rasulullah SAW bersama-sama. Jadi gini ya, dulu orang-orang Arab itu tinggalnya nyebar. Yang di dekat Hirah ikut rajanya Hirah. Yang dekat Sam ikut Raja Ghassanid. Tapi ikut-ikut itu maksudnya gimana sih? Kayak dijajah gitu? Nggak tepat juga.
Jadi nggak gitu, dia nggak seperti itu juga. Jadi itu cuma pengakuan simbolis aja. Kayak gini, iya deh, kami ngakuin kamu raja, tapi hidup mereka tetap otonom, tidak terikat oleh aturan dari kerajaan yang dia akui tadi. Jadi mereka tuh bebas sebebas-bebasnya. Jadi semacam aliansi kosong ya, nggak ada kekuasaan nyata. Tepat. Nggak ada pasukan dari pusat. Nggak ada pungutan pajak. Semua diatur kabilah sendiri. Berarti waktu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam lahir, realitas politiknya benar-benar kompleks ya. Ada nama-nama kayak Hiroh dan Gasan, tapi akar kekuatan tetap di kabilah. Dan itulah kenapa dakwah Islam awalnya kelihatan berat. Karena harus menembus ego tiap-tiap suku yang merasa berdaulat. Kalau kalian hidup di masa itu, lebih pilih tinggal di bawah kekuasaan raja pusat, atau bebas tapi harus jaga wilayah sendiri. Tulis pendapat kalian di komentar ya. Dan jangan lupa subscribe supaya bisa terus membersamai perjalanan mimpi ini. Kabilah itu kayak negara mini. Tidak besar. Pimpinannya tuh semacam diktator. Mau perang, mau damai, tinggal nentuin perintah sendiri aja. Mirip kamu tuh ya, suka marah-marah kalau soal video. Aku ini pemimpin demokratis. Tapi kalau file error, itu mah darurat perang. Tapi segitunya ya, emang gak ada yang berani bantah pemimpin. Nggak ada. Mereka semua patuh apa yang dikatakan pimpinannya. Sekali pemimpinan marah, ribuan pedang bisa terhunus tanpa tanya alasannya apa. Fanatisme mereka itu tinggi. Pokoknya kata pimpinan A, dia akan berkata A. Pimpinan berkata B, maka dia pun akan berkata B. Tidak lihat kenapa begitu. Pokoknya perang, perang. Kalau begitu, bisa aja keputusan gegabah bisa berujung bencana ya. Makanya penting banget saat Islam datang, bukan cuma mengajarin tauhid, tapi juga
membentuk karakter pemimpin yang adil dan bijak. Teman-teman, kalian pernah ngalamin gak sih ikut keputusan kelompok cuma karena gak enak sama pimpinan? Atau pernah lihat pimpinan yang gak bisa dikritik? Coba share pengalaman kalian di komentar ya. Kita juga pengen tahu dan belajar bareng-bareng dari masa lalu dan masa kini. Dan jangan lupa klik subscribe supaya tetap membersamai perjalanan ini sampai akhir. Tapi ini juga nunjukin ya, Islam turun di wilayah yang punya potensi besar, tapi belum ada keadilan. Betul. Mereka punya kebebasan, tapi kebebasan yang tanpa arah. Setiap suku mikirin wilayahnya sendiri. Kayak kapal yang berlayar tanpa kompas ya. Masing-masing kuat, tapi enggak saling terhubung. Dan itulah fungsi besar dari wahyu. Islam datang enggak sekedar untuk memperbaiki akidah, tapi juga untuk menyatukan arah hidup manusia. Masya Allah, dari perpecahan kabilah jadi satu umat. Dari hidup saling serang, jadi hidup saling jaga. Tapi sedih juga ya Pak, sekarang sebagian wilayah Syam dan Jazirah Arab malah masih dilanda perang. Iya, padahal dulu mereka berhasil bersatu di bawah nilai wahyu. Sekarang malah tercerai-berai karena politik dan kepentingan. Semoga Allah kembalikan kedamaian seperti dulu saat cahaya Islam menyatukan mereka. Teman-teman, yuk kita doakan saudara-saudara kita di sana, dan semoga kita juga bisa menjaga persatuan di tengah perbedaan. Kira-kira kalau zaman sekarang, apa yang bisa bikin kita bersatu? Yuk, tulis di komentar. Dan jangan lupa subscribe biar tidak ketinggalan perjalanan mimpi ini. Nah, teman-teman, itu tadi sekilas tentang kekuasaan di Jazirah Arab. Banyak pemimpin, tapi belum ada keadilan yang hakiki. Dan dari sini kita mulai melihat kenapa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam hadir di waktu yang tepat dengan misi yang besar. Di episode selanjutnya, kita akan bahas lebih dalam kondisi politik saat kelahiran Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, apa yang sedang terjadi di Mekah, dan bagaimana benih-benih perubahan mulai nampak. Jangan lewatkan ya, insya Allah kita akan gali bagaimana fajar harapan itu mulai menyingsing. Jangan lupa subscribe, like, dan share kalau bermanfaat ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.